satu kali pertemuan boleh gitu kan. Ya artinya nggak ketemu satu malam kok satu kali gitu ya kan, karena ulang itu kan insya Allah tanggal 5 atau 6. Ya artinya tidak dia masuk satu kali gitu ya. Masalah tanggal 6 kalau pas tiba itu 2 kali ini. Ya hanya ibu kita ini satu kali dari di Sumero juga ya. Hadis ke-70 halaman 31. Iya, 31. Balik sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Nasihat illallah wa hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa la rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya razzaq ya karim iftah lana bil 'arifin bi judika سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, bila bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril, senantiasa atau selalu malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku bil jari, dengan tetangga. Artinya berwasiat berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarris, sehingga aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Di hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah itu selalu diwasiatkan, selalu dinasihati oleh malaikat Jibril supaya baik-baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi menyangka bahwa tetangga itu mendapat warisan. Artinya ini sakan dalam pengertian saking seringnya. Bahkan berbuat baik pada tetangga bagian dari kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jaro. Orang beriman pada Allah hari akhir
falyukrim jarahu, maka muliakanlah akan tetangganya. Tetangga di sini tidak disebutkan apakah dia beragama sama dengan agama kita atau berbeda. Tapi yang namanya tetangga mempunyai hak tetangga. Kalau tetangga itu dia saudara kita, arti saudara itu maksudnya punya hubungan nasab dan dia beragama Islam, maka dia punya tiga hak. Hak pertama, dia sebagai hak sebagai keluarga, artinya nasab ya. Nah ya, kalau kita kan bisa samping rumah kan apa? Adik, abang, cang gitu loh, itu namanya keluarga. Ada hak keluarga. Kedua, dia punya hak sebagai saudara seorang muslim, karena dia sama agama dengan kita. Ketiga, dia punya hak sebagai tetangga. Jadi kalau itu, maka dia punya hak kebaikan itu 3 hak di situ. Kalau tetangga kita itu sama agamanya dengan kita, tapi dia bukan saudara, artinya bukan saudara nasab gitu, nggak ada hubungan darah, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Nah, terakhir kalau dia berbeda agama dengan kita, maka dia punya 1 hak, itu hak tetangga. Artinya tetap dia dimuliakan sebagai seorang tetangga. Ya kalau misalnya naudzubillah dia juga ada nasabnya saudara, kenapa di situ tidak dibahas nasabnya saudara? Karena kalau dia sudah beda agama, dianggap sudah putus hubungan nasab. Tapi dia tetap mempunyai hak sebagai tetangga. Nah itu makanya malaikat Jibril selalu berwasiat, berbaiklah pada tetangga. Ya, jangan lagi tetangga. Kalau dalam kaidah, bukan kaidah pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya kalau kita mau bangun rumah, itu sebelum bangun apa? Lihat dulu. Kita mau bangun rumah di mana nih? Lihat dulu. Apa dilihat? Al-jar qabla dar. Lihat tetangga-tetangga kita. Jangan udah bangun rumah, udah mewah, udah cakep, apa di samping rumah, samping kita perampok, depan pengedar, belakangnya tukang copet, belakangnya lagi tukang santet, udah kayak stres kita. Makanya ajar qabla dar, apa? Tetangga sebelum bangun rumah. Lihat dulu. Maka tetangga punya rumah itu yang mahal karena apa? Lingkungan. Ya, yang mahal lingkungan dibandingkan rumah itu sendiri. Artinya dia beli rumah semewah apapun, kalau atau sebagus apapun, kalau lingkungannya nggak baik, nggak betah. Nggak baik, sangat relatif. Kalau kita perhatikan tuh yang di dekat Masjid Nurul Jannah itu kita sih ya, itu bagi kalangan itu lingkungan nggak baik, maka banyak yang pindah. Kenapa? Pusing dia dengan suara azan. Ya kan ya? Itu akhirnya nggak baik bagi dia. Gitu. Kita kan baik-baik saja dengan suara azan walaupun nggak ke masjid. Ya walaupun nggak ke masjid, wah, ya ini suara azan, sini azan, sono azan, ramai. Kalau orang ada mana suara aja pak, kita ke kuping aja. Oh saya kira karena azan masih sana kedengaran, sholat sana kedengaran, ramai tuh kemarin. Masih kagak. Gak aneh kalau kita ya. Maka apa? Tetangga. Kalau kaidah berkaidah, istilah orang Batak bilang berbuat baik tetangga itu karena bahasa kasarnya apapun yang akan terjadi pada kita itu yang paling tahu awal siapa? Tetangga. Kan ada orang berbuat baik sono. Emang itu kalau lu mati dia yang gotong. Tetangga. Tetangga itu berbuat. Nah,
tetangga didefinisikan sekarang lebih luas dalam hubungan individu, perorangan bukan perorangan atau rumah lagi, maka dia tetangga rumah. Kalau dia kaitannya dengan wilayah, taruhlah misal Jakarta, kalau udah kegedean lah, kalau Jakarta wilayah misal wilayah RT, maka berbaiknya dengan apa? RT yang ada di mana? Sekitarnya, sekelilingnya, jangan loncat ke sono gitu loh. RT 2 bersampingan dengan RT 1, ya RT 2 RT 1 berdampingan lah, jangan langsung lompat ke RT 20 sebelah sono gitu. Nah, gitu hasilnya. Kalau dalam rumah, rumah kelurahan. Kalau dalam kota atau kampung, kelurahan ya tetangga kelurahan. Kenapa? Karena dia menjadi apa? Kalau bahasa itu menjadi apa namanya? Kalau dalam kota penyangga ya, kota penyangga. Kalau Jakarta, maka Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang itu kan itu jadi penyangga. Maka berbaik-baiknya sama yang tuan ini. Mari baca ke Palestina. Itu kalau bantuan nggak bisa masuk, kalau tetangga yang itu yang dia lewati nggak memberikan apa akses, ya kan? Dia nggak bisa apa? Bantuannya apa? Kenapa? Nggak memberikan akses. Karena harus lewati itu dulu. Nah jadi kalau negara ya kan di kantor juga begitu. Di kantor berbaikan dengan tetangga, misalnya kalau kantor atau kamar ya, ruangan dua direktur, dua wakil direktur gitu ya, manajer gitu. Ya berbaikan sekitar itu. Atau kalau pakai tinggi lah masa meja gitu enggak. Kalau pakai meja tanggal sebelah meja sini lah misalnya makan permen, iya ini lah yang dibagi gitu. Jangan sebelah sono. Jadi sekarang sudah model lain lagi. Nah, jangan milenial kayak macam begini. Tetangga nggak bisa lagi dikonsepkan kayak masa kita kayak pikir tradisional. Tetangga 40 ke samping, 40 ke depan, 40. Nah itu loh bahasa ininya. Itu apa kata berapa? Nggak ada 40 ke atas, nggak ada 40 ke bawah, nggak ada. Teorinya itu depan, belakang, kiri, kanan, ada ke atas, nggak ada bikin jam dulu. Ke bawah nggak? Sekarang ada. Nah, kalau itu berapa lantai itu? 30. Ya kalau dia misalnya di lantai, taruhlah bisa lantai 20 kan, yang ke atas ada, yang ke bawah ada, yang ke kanan kan semuanya ada. Ya. Itu. Jadi sekarang masa tetanggaan masa sekarang itu sudah berbeda. Tapi justru sekarang itu tetangga itu tidak lagi bukan tidak harmonis. Apa ya bahasa kita ya? Tidak, ya kurang sosial antara sebelah dengan sebelah. Karena masing-masing menutup diri. Saya nggak yakin kalau orang yang di samping pondok ini sudah sama sebelahnya itu kenal, nggak yakin. Misalnya kamu sini waktu itu, aku punya pengalaman, pasti kenal mesti ya. Saya nggak yakin kalau di tetangga sebelah itu maksudnya apa? Saling kenal tuh nggak yakin. Orang kayak pertama nggak di rumah ya gitu, nggak kelihatan, masuk pakai mobil depannya satpam gitu kan, masuknya pun bukan di halaman, langsung ke garasi kan, langsung masuk ke garasi, tutup garasi, di pintu garasi, kayak macam begitu, mana tahu dia, langsung masuk keluar begitu lagi terus pagi pak, nah kenapa? Nah dalam dunia Islam udah nggak dianjurkan. Jangankan mohon maaf pada tetangga, mungkin pada keluarga juga mungkin berapa durasi ketemu itu menolak besar. Mungkin dalam 24 jam belum tentu apa paling berinteraksi ketemu gitu. Atau misalnya dia sudah datang, ini masuk kamar, nah, mungkin pas besok sudah berangkat lagi yang ini masih tidur nggak ketemu lagi kan?
dan pernah alami macam itu, berangkat pagi-pagi sekali anak belum bangun, pulang malam anak udah tidur. Nggak pernah anak ketemu dia lagi tidur. Ya nggak pernah berapa saat pernah berangkat pagi-pagi, anaknya belum bangun, pulang sudah malam, anaknya sudah tidur. Lalu begitu lagi, berapa saat pernah ngalamin macam itu. Ih, macam apa kita kalau macam itu, kayak robot gitu, nggak menikmati hidup. Maka berinteraksi sama tetangga itu menjadi penting. Kalau tetangga begitu penting, apalagi apa? Keluarga. Nah, kalau dalam konsep rumah kos, rumah kontrakan aja, ya sebelah-sebelahnya itu. Nah, kalau sekarang tetangga kita itu rumah kontrakannya. Tetangga kita itu Pak. Maka Rasulullah kata saya seperti Rasulullah, kalau aku punya 2 orang tetangga, mana yang lebih dahulu aku berbuat baik kepadanya? Yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya. Dan kalau belah durian mah ya bau-baunya aja kan sebelah tidak masih ya. Lalu katanya kepada Abu Zar, ya Abu Zar, idza tabahta marakatan faksir ma'aha wa ta'ahad jirana. Ya Abu Zar, idza tabahta marakatan, kalau kamu masak sayur faksir ma'aha, apa? Banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jirana, bagiin apa? Bagi tetangga. Bukan bagi tetangga kuahnya doang, Bos. Maksudnya ya apa, perbanyak kenapa? Orang masak sayur biasanya apa? Aromanya itu bau tetangga. Begitu tetangga. Sekarang lebih sangat memungkinkan, kenapa? Rumahnya sudah mulai apa? Berdempet-dempetan kan. Kalau dulu spisnya kan apa? Jauh kan jaraknya. Ada rumah, ada kebun, ada halaman. Sekarang pintu sama pintu. Rumah sekolah cuma 1 meter. Apa saya ketemu? Yang lucu sekarang apa? Daknya ketemu tuh daknya. Yang ini maju setengah meter. Ya udah, tinggal loncat sini aja. Pada zolim begitu. Ya kan, ya daknya sama kan, sampaikan kan. Setengah meter. Tahu dia cuma masih bisa apa? 1 meter kan, nggak mau rugi kan? Kalau sekarang kan nggak mau rugi. Ketika ngukur sekian dia bangun lebih. Apa gotnya dicor? Ya, apa dia belinya berapa segitu? Tidak kan, gotnya dicor biasanya. Nggak mau rugi. Atasnya tambahin lagi. Bukan nggak mau rugi, rakus sih. Rugi mah nggak bakal rugi lah, dia bukan punya dia kan. Rakus sih. Gitu. Ada sekarang yang bikin saluran air, nggak ada, dibikin mah di dalam. Saking awalnya tuh. Kaki nggak mau menyisakannya. Saluran air mana? Di dalam rumah kan. Bikin apa? Salon. Lalu kan keluar ya. Sekarang nggak, gimana di dalam? Nah, keluarin dia. Kenapa? Habisin kiri kanan. 100 meter habis. Yang udah macam itu. Maka banyak hadis-hadis yang kaitan dengan tetangga, dan tetangga macam sekarang ya sangat berbeda dengan macam itu. Tapi pada prinsipnya tetap ada keharmonisan antara tetangga dengan tetangga itu, dan dia akan menjadi tameng, akan menjadi akan menjadi pelindung bagi diri kalau dia baik. Ibaratnya ya, jadi CCTV-nya itu bisa tetangga. Ada orang datang, tetangga bisa itu nggak ada, tetangga bisa curiga, bisa tanya kan, mau ngapain mas, mau nyari siapa gitu kan ya, maka dia tanya. Kalau dia baik, atau dia punya pohon mangga, punya pohon jambu, ada maling, pasti tetangga marah, dia marahin. Tapi kalau sama tetangganya nggak baik, ada maling mangga, biarin aja, orang pelit ini. Kan sama tetangga. Karena apa bahasa itu? Nggak tahu tuh tetangga dari bahasa apa. Ada tetangga, ada tangga gitu kan. Memang ada yang begitu kan ya, ada yang ada yang berfungsi, ada tangga, ada tetangga. Jadi tetangga juga bertangga-tangga gitu. Jadi tangga itu ngapa? Sama di mana yang lebih dahulu, karena dia tangga-tangga gitu. Jadi nggak ngeflat gitu. Jadi ini tetangga ini, jadi dia bertangga-tangga.
apa? Bertetangga. Jadi al-jar apa? Qaldatnya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, rumah dulu apa? Nah, dari hadis ini bahkan tadi berbaik sama tetangga apa? Bagian dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir apa? Muliakan tetangga. Nah, kemuliaan tetangga itu tadi. Ya. Hanya bahasa kita itu apa? Ya, tetangga yang paling lebih tahu untuk kita. Piring jatuh, bahasanya piring jatuh itu apa? Tetangga yang tahu duluan. Kita ada apa-apa, sekarang mungkin udah jarang. Kalau dulu gitu, orang ibu-ibu masak nggak punya garam, gampang ke tetangga semua minta garam tuh. Sekarang apa? Waduh, aneh bawa tetangga lagi sekarang. Jantan minta garam, agak ada nasi ya waduh. Dia di Padang, di warteg udah rame. Karena nggak ada, jarang sekali gitu kan. Waduh, habisan garam nih. Siapa ambil aja, ada garam nggak? Ada, ambil aja. Pisau kadang-kadang. Sekarang udah jarang. Kita juga jarang berinteraksi ya. Jadi tapi kadang-kadang berinteraksi tetangga itu nggak berinteraksi antar rumah tangga, dengan interaksi sosial kita karena misalnya kayak di masjid yang ini gitu, tanggaan bulan bareng gitu aja. Tapi kalau untuk keperluan rumah kayaknya sekarang sudah agak jarang. Misalnya nggak punya pisau, pinjam golok gitu, kayaknya udah agak jarang terjadi sekarang. Karena apa? Masing-masing sudah memenuhi apa? Kebutuhan masing-masing. Yang keduanya biasanya kesibukan. Jadi apa? Yang gitu-gitu jarang terjadi. Tapi itu tadi dalam rumah tangga kepada orang tua mungkin ya, tapi kadang anak yang jadi repot. Karena kan dia apa? Suka berinteraksi kan. Nah ini kadang-kadang kalau hubungan yang nggak baik, maka anak sama anak ini bisa jadi pemicu terjadinya keributan. Tapi kalau orang tua sama orang tuanya baik, maka ketika anaknya terjadi namanya anak ya, bukan berantem apa, bercanda yang menimbulkan ya sedikit kecelakaan, luka segala macam. Tapi kalau ini baik, akan apa? Akan baik akibatnya. Tapi kalau udah mulai ini nggak baik, ada kejadian gitu, wah, udah mulai panas dan nggak tuh hati ya. Jadi tetangga bisa membuat kebaikan, juga bisa membawa apa? Banyak keburukan. Maka kadang bertetanggalah, tetangga masjid gitu. Tetangga masjid. Maka ada seorang ulama yang dijuluki Jarul Masjid. Ada lagi dijuluki Jarul Ka'bah. Jadi maksudnya apa? Emang selalu apa? Selalu rajin. Jadi dia sebut Jarul Masjid di Jarul Ka'bah itu dia rajin ke masjid. Padahal rumahnya agak jauh, tapi rajin itu kan Jarul Masjid. Ke Jarul Ka'bah. Nah ada seorang kalau kita Bukhari dijuluki Jarul Ka'bah. Artinya dia selalu kalau ngapa-ngapain ada di sisi Ka'bah. Karena bertetangga itu artinya selalu berada di masjid. Masjidil Haram namanya. Ya kalau kita katakan. Jadi selalu berada di masjid jarul tetangga. Dia bertetangga dengan masjid. Sering dia ke masjid. Nah kalau orang tua kita katakan, nah, tetangga masjid, ia bangun rumah dekat apa? Dekat masjid. Dia berjumpa dengan masjid kalau enggak apa? Biasanya yang jauh yang rajin, oh ya. Sampai dulu tahu ketinggalan yang di samping masjid itu masih nungguin salawatan di rumah. Pas komatnya di rumah gitu. Pas awalnya di rumah masih keburu. Apalagi sholat subuh, imamnya agak lama dikit. Tapi yang jauh, wah, udah ngebut aja baru ada udah siap-siap berangkat. Maka saja kalau orang apa namanya, orang ihram, orang apa umrah atau orang haji. Hotel jauh dikit biar apa? Biar apa namanya? Biar getol ke masjidnya. Kalau dia deket-deket ya belum ada tadi keburu begitu nyantai gitu. Kalau dia jauh, wah ya subuh nih jam 3 udah siap-siap, jam 4 siap-siap. Tapi kalau dekat misalnya sekarang jam 4 berapa? 40 ya, 40 ya masa apa ya, jam 4:30 juga baru keluar dari kamar kalau dia dekat. Tapi kalau yang jauh, wah jam 4 udah keluar ya. Tidak apa, lebih segera gitu. Juga Jumat dan sebagainya. Itu hanya karena apa?
karena tetangga kan saking dekatnya ya. Nah, ini harus apa kita perhatikan, itu tadi hubungan kita dengan tetangga berbeda dengan konsep hadis, dan bukan berbeda, sudah mengalami perkembangan konsep, tidak lagi model zaman dahulu yang macam begitu. Kalau sekarang kita bisa hanya saya halo gitu kan, ya sekarang sama juga begitu. Mau ke depan aja, tinggal ya. Kalau bukan gitu dong, dia nggak keruan kan, terus nanya gitu, nanya dia misalnya punya anu nggak keruannya, punya anu nggak, tuh kalau enggak ya udah nggak keruannya gitu, punya garam nggak ada, ya sudah, jadi nggak, kalau kita kan ketemu ada garam balik, itu udah ketemu kan, kalau sekarang kan nggak ada arti kalau begitu. Bagaimana kalau komunikasi tetangga dengan apa? Melalui apa? Melalui ya bisa jadi itu juga komunikasi silaturahim, artinya dia saling apa? Saling sapa, saling tegur, saling tahu gitu kan. Boleh macam itu juga. Tapi akan sangat berbeda dengan apa? Dan ketemu kadang-kadang orang bisa dia bisa komunikatif dengan cara itu, tapi kadang kalau ketemu nggak komunikatif, dia aja. Tapi kalau main gituan, jago dia gitu, ngobrol jago, tapi kalau pas ngomong ketemu, iya. Kalau lagi itu hebat, tapi kalau ketemu gimana? Kan ada yang macam itu. Ada yang ngomongnya jago, tapi kalau giliran komen singkat-singkat banget. Ya kalau giliran kopi itu singkat. Saya pernah lagi kemarin di Kepala ya. Ya kan kita butuh apa lah kalau kita gini, ya oke siap. Yang kita prestasi kata orang, ini udah kita. Bagi saya komunikasi nggak pernah ngomong banyak, ya. Saya tanya panjang palingnya, iya siap, oke gitu. Kan dia ngomong kenapa dia bisa panjang kayak gini? Sedih, bilang ngetiknya capek lah. Kadang-kadang ngetik salah mulu kan? Kenapa? Karena jadi gedean. Kalau huruf dekat huruf kan kadang-kadang. Apalah kadang-kadang cepet banget malah salah gitu. Makin cepetnya makin apa? Makin banyak salahnya. Karena cepetan macam itu. Yang keduanya, karena kita biasa ngoreksi ilmiah gitu, kadang-kadang agak riskan juga. Pakai huruf besar, huruf kecil. Mau nama orang huruf besar dulu. Karena saking seringnya gitu. Koma, ada space-nya, titik gitu. Saking seringnya ngoreksi gitu, ini nulis juga kebiasaan nggak mau. Maksudnya, ini harus ada titik nih. Nggak bisa. Ada titiknya nih, ada komanya, antara koma sama ini ada spasinya dulu gitu. Satu. Itu sampai, nah ini salah nih apa? Harus huruf besar. Itu kata saking sering ngoreksi, sering membimbing. Dalam nulis juga begitu juga, nyari dulu. Mas nama orang huruf kecil, enggak huruf besar. Nah ini huruf besar gitu kan. Kapan menggunakan kata kapital? Itu kalau bisa pakai gitu ada apa huruf miring, dimiringin juga tuh. Sayangnya nggak bisa huruf miring gitu. Kita kan ada huruf miringnya gitu atau transliterasi gitu. Macam itu juga sama sebenarnya juga. Lagi ngomong gini, itu saking biasa. Gitu. Nah boleh nggak komunikasi macam itu? Silakan. Selama itu bisa menjalin komunikasi, silaturahim silakan. Bisa tahu kabar, tahu berita, saling sapa gitu kan. Silakan nggak apa-apa. Tapi ya ketemu ya alangkah baiknya. Ketemu tuh alangkah baiknya. Lebih baik ketemu. Kenapa? Karena kan melihat wajah berbeda dengan apa. Jadi kalau gimana kabar? Baik-baik saja ya, baik-baik saja. Berarti udah lagi merintih ya di apa di tempat tidur gitu kan. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Berarti lagi merintih begitu. Kalau kelihatan, gimana? Sehat, tapi masih begini. Orang curiga juga gitu. Nah, beda dengan ketemu nanti ketemu. Itu ada yang ya tapi bagi saya sih nggak begitu masuk akal, nggak terima. Bagaimana mendoakan orang tua yang sudah meninggal dengan datang ke kuburannya? Lebih afdal datang ke kuburannya. Afdalnya gimana? Doakan lebih dekat ke kuburannya. Emang doakan yang terima kuburan apa Allah Subhanahu Wa Taala? Masa doakan nama yang meninggal, kalau datang ke kuburan lebih dekat sama orangnya. Kalau dekat sama orangnya iya, tapi kalau dekat sama terimanya apa hubungannya dari Allah yang terima kok buat kuburan yang menerima? Maksudnya mau doain dengan datang ziarah, mendoakan dengan apa? Kita dari jauh, di rumah mendoakan lebih afdal. Afdal di mana gitu?
Kecuali afdolnya kalau bagi dia hidup akan mengakibatkan ingat mati, itu lebih afdol. Dia apa? Datang ke makam, dia akan tahu bahwa dia akan mati, itu lebih afdol. Kalau untuk doanya dimanapun apa? Bisa, nggak mesti datang. Makanya kalau harus datang, ya kasihan itu orang apa yang diziarahi. Kenapa? Pasti nggak apa, nggak setiap hari kan? Nah setiap hari kuburan dulu ngapain? Lu tuang gali kubur. Ya, nggak setiap hari. Maka kalau dia berdoanya di rumah atau dimanapun, maka setiap saat dia bisa berdoa, nggak mesti apa. Datang, oke lah sekali-kali, 1 minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, silakan. Itu pun sebenarnya hakikatnya buat siapa? Buat yang hidup, yang datang itu, bukan buat yang mati. Mati tak senang didatengin. Lainlah logikanya, mati tak senang didatengin, lainlah logikanya. Kalau yang mati tuh tak senang kalau kita datang. Logikanya bukan nanti itu udah beda. Datangin terus pakai apa namanya diaurin kembang macam itu. Logikanya udah beda. Di kembang itu mah bikin harum daunnya enggak. Gimana gitu kan? Kan ya udah bawa kembang gitu kan. Lagi kayak ngobrol tuh, minta izin saya mau begini. Kalau dijawab kan repot. Ya kalau silakan, kalau dia ya silakan gitu. Atau mereka misalnya bininya masih duluan datang nih meminta izin gitu, mau kawin lagi segala macam. Kayak siapa yang kemarin sih yang mau kawin minta izin sama artis itu, yang Olga Saputra itu almarhum itu datang gitu kan, yang ya kan ada di shoot itu kan itu ya kalau minta izin ya saya mau kawinnya sama siapa lah dia bilang gitu. Tahu lah namanya di itu ambil rusak-rusak tulisannya gitu kan, kasih fotonya, nanti fotonya orang ini biasa ngorangin fotonya sebulan udah kenal kan, lucu juga aja gitu. Udah beda alamnya apa tetangga apa ya yang hidup. Kenapa? Nikmat maka Abu Bakar As-Siddiq ketika disiapkan kain kafan yang bagus ya, yang hidup lebih berhak maka yang bagus dibandingkan dia. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq pernah menyiapkan kafan yang apa? Kafan juga tapi apa? Bagus itu. Kafan tapi bagus gitu. Kata beliau, yang hidup lebih berhak. Jadi aku kafankan dengan apa? Dengan kafan yang ya udah kafan yang akan segera punah, yang bukan yang murah lah gitu. Kenapa? Yang itu akan hancur, yang bagus, yang hidup lebih berhak. Jangan diapakan, jangan digunakan untuk yang mati. Makanya itu banyak kasus kan ketika apa? Mengapan, bukan pakai apa? Bukan peti gitu. Peti itu katanya kan bisa puluhan juta katanya mas. Peti itu tuh yang itu bisa jutaan tuh katanya peti yang bagus segala macam itu kan bisa kayunya. Hah? Kayunya. Oh iya, itu kan ada yang mencilak matu kayak gitu kan. Oh gitu. Udah serius? Iya. Iya, katanya gitu kan, makanya riwayat itu malah bisa dulu itu siapa penasihat spiritualnya Pak Harto itu yang diangkat ke darat Osim apa ya? Yang tadinya kan dia sudah diungkap karena kan waktu riwayat mu'alim apa enggak? Waktu almarhum Abu meninggal kan itu pakai peti. Dia nggak semua, nah jangan langsung aja dia. Tapi dia tetap pakai peti juga. Nah dia nggak, akhirnya kan dia lepas di penjara, masuklah di situ Bapak Syihab yang kemudian diangkat di Lumajang. Waktu itu katanya setelah itu dia nggak setuju kalau pemakamannya pakai peti. Kita di sana kalau udah dikatakan riwayatnya itu pakai peti katanya. Apa maksudnya nggak dikeluarin? Kata beliau silakan, petinya silakan. Tapi diapakan? Diangkat, dikeluarin. Jangan apa ya? Petinya dimasukin. Kenapa? Itu begini. Nah, dikasih tahu syariat. Katanya kalau mesti keras mau pakai seperti macam itu. Sudah ya beliau keluar dari lingkungan cendana riwayatnya. Ya kalau berpikir ya macam itu ya. Ulama kalau emang punya prinsip macam itu seperti boleh hamka ya dia. Boleh hamka keluar dari dia orang punya prinsip macam itu. Itu kan resikonya begitu, tapi tetap dia akan apa?
ya akan abadilah kebaikan itu, ya, dibandingkan yang maaf pada penjilat, ya, artinya yang mengikuti, itu yang punya prinsip. Ya, makanya harus hati-hati. Tapi ya semua ada resikonya. Ya tinggal kita mau mengambil resiko itu kenikmatan dunia atau akhirat masing-masing. Semua ada resiko. Ada yang pandai-pandai berapa ya makanya kalau Rasulullah if'alu masyitum fa'ilam tastahi fa'al masyitum. Kalau kamu nggak punya malu, fa'al masyitum. Maka apa? Kerjakan apa yang kamu mau. Kalau nggak punya malu, fa'al masyitum. Kalau nggak punya malu, apa? Saatnya aja mau kerja apa kayak kalau nggak punya malu. Jadi ada malu dia bahas jadi standar. Ya. Hadis selanjutnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ij'alu jadikanlah akhir salatikum, akhir salat kamu apa? Bil-laili wa malam witran, witir. Jadi jadikan akhir kita salat malam itu apa? Witir. Karena mengatakan witir itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Kata ij'alu akhir salatikum bil-laili. Itu ada yang hukumnya. Jadi witir itu bukan di bulan Ramadan doang. Bukan habis tarawih doang. Jadi kalau pokoknya akhir sholat kita itu apa? Witir. Nah maka ini banyak yang apa namanya buat merekayasa, sesuai dengan kemampuan lah, ya, mengkondisikan. Jadi riwayatnya Abu Bakar Siddiq kalau beliau riwayatnya masalah witirnya itu habis sholat isya. Kalau Umar Khattab enggak, dia nanti pas bangun malam. Jadi, tapi itu memang karakter masing-masing, ya. Jadi Umar Khattab mau karakter apa? Jadi ya keras lah gitu ya. Pokoknya kayak mau begini harus begini gitu. Kalau Abu Bakar Siddiq agak soft ya, agak lembut ya. Ya kalau nanti bangun malam ya dibangun sholat. Seandainya nggak bangun dia sudah sholat apa? Sudah sholat witir, gitu. Itu terlambat. Tapi dia bangun malam, nanti nggak witir lagi. Tetap dia khawatir takut nggak bangun. Nah kalau Umar Khattab tidak, dia kalau mau lakukan apa ini ingin lakukan apa? Pokoknya saya nanti malam bangun, maka witirnya nanti malam. Jangan sampai kita kayak Umar enggak, kayak Abu Bakar enggak. Jahat. Kayak Umar bin Khattab enggak, kayak Abu Bakar Siddiq juga enggak, gitu kan? Di awal enggak, di akhir enggak. Silakan kalau memang kita nggak begitu pede dengan nanti bangun malam, ya udah kita witir apa. Tapi kadang-kadang saya pengalamannya begitu. Kalau udah witir merasa tenang gitu, artinya nggak terlalu buru. Kalau belum witir kadang bangunnya bangun gitu, belum witir kita bangun walaupun dapat 1-2 rakaat atau witir. Tapi kalau udah witir ada nggak? Udah belum witir. Ya kayak nggak berat nih ada witir. Emang gitu. Cuma kalau sering kebablasan, sering kayak itu kan akhirnya ada witirnya bisa aja gitu kan. Nah, kalau witirnya bisa ntar gitu, ya kok suka ketinggalan, yang lebih parah itu sebenarnya. Jadi ya apa ya? so ini aja gitu, saya yakin segala macam. Setelah habis isya witir ntar ya, kadang-kadang bangun-bangun ya enggak lah. Tapi kan kita kadang-kadang ya begitu, setan kan lebih jago, lebih kuat dari kita. Kadang kita nyantai. Akhirnya walaupun ketinggalan istilahnya, jadi nggak begitu khawatir karena sudah witir gitu. Padahal kan tahajudnya belum. Tapi kalau belum witir, memang kayaknya ngap-ngapan, jadi harus. Jadi jangan sampai itu. Nah akhirnya kadang-kadang nggak keburu tahajudnya, yang penting witirnya aja gitu. Ada macam itu lah, ya. Yang penting apa? Jadikan akhir sholat kamu di waktu apa? Witir. Mau 1 rakaat silakan, mau 3 rakaat silakan, mau 5 rakaat silakan, mau 7 juga silakan. Kalau banyak apa? Mau 11 juga silakan. Nah boleh. Ya apa itu ya? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala ar-rajul yas'alun nasa hatta yati yaumil qiyamati laisa fi wajhi muz'atil lahm. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu atau senantiasa seorang itu yas'alu nasa apa? Minta pada orang.
Jadi ada orang apa? Minta mulu kamu. Hatta yati yaumul kiamat, sehingga nanti datang pada hari kiamat laisa fi wajhi mus'at lahmi. Di wajahnya enggak ada apa? Enggak ada sepotong daging pun. Ini apa? Wajahnya itu farak semua. Artinya apa? Tidak punya mayat. Jadi akhirat datang apa? Mus'at lahmi, tidak ada sepotong daging pun di mana? Di wajahnya apa? Farak semua. Maksudnya apa? Gambaran orang yang apa? Enggak punya. Jadi itu wajahnya pada rontok. Ya akhirat itu wajahnya apa? Gelinti-gelinti pada rontok, akhirnya nggak punya apa? Nggak ada wajah, nggak ada dagingnya, apa? Tulang doang. Ini apa? Resiko atau akibat orang apa? Yang dunia selalu minta. Baik minta real pakai tangan begini maupun minta juga proposal. Ada minta-minta juga. Baik mintanya pada orang atau mintanya pada pemerintah, minta Indonesia. Baik mintanya langsung ataupun pakai apa? Pakai formulir sama. Apa? Minta. Nah, yang biasa minta. Pemerintahnya sengaja lagi jadi rakyat kalau minta-minta gitu kan. Daftar deh, sama aja. Ada Rasulullah ketika para sahabat, jadi Rasulullah sadar agak panjang gitu, keras, terus Rasulullah berbisik pada Rasul, wala tas'alun nasa syai'an, wala tas'alun nasa syai'an, jangan kamu minta pada manusia syai'an, syai'an apa? Nah, terus setelah Rasul wafat, dia jadi menjadi seorang panglima perang. Nah, panglima perang, terus pecutnya jatuh, pecutnya buat jatuh, dia turun dari kudanya. Dia itu diambil lagi. Prajuritnya bingung. Ini jatuh gitu kan ya. Ya kan banyak prajurit apa? Ambilin. Gitu kan ya. Agak diturun. Ya turun juga jangan bayangin kayak turun dari mobil cuma buka pintu begitu kan, turun dari kuda kan. Dia pakai pakaian tempur, pakai pakaian perang, turun dari kuda, ya kan ribet juga turun. Cuman buat ngambil pecut terus naik lagi. Kalau katanya apa? Di samping kiri kanan itu banyak prajurit, ribuan mungkin, tinggal apa? Ambilin. Itu kan nanya, kenapa engkau tidak minta kami tuh? Setelah aku mendengar sabda dari Rasulullah, wala tas'alun nasa, dia tidak pernah minta apapun pada manusia. Sampai begitu jatuh nggak mau minta tolong. Pada manusia, karena wala tas'alun nasa syai'an. Jangan kamu pernah minta apapun, syai'an. Minta apapun, saya aja nakir apapun pada manusia. Nah, selama orang dia menggantungkan hidup dengan minta, maka selama itu pula dia tidak akan pernah menjadi orang kaya. Sama apa? Selama dia. Nah. Tapi kalau selama dia tidak, itu apa itu istilah apa namanya? Melatih karakter orang itu. Meminta itu melatih karakter. Maka akibatnya kalau ini kan maksudnya pada hari kiamat, ya, hari kiamat urusan ada kan gitu kan kalau gitu. Tapi gambarannya ada di hari kiamat itu dia apa? Nggak punya apa? Mukanya nggak punya daging. Ada yang kata ulama katanya hakikatnya begitu, artinya itu berarti minta itu apa? Nggak boleh. Minta itu nggak boleh. Kalau kita kan sengaja minta kan ya, daftar. Jadi kan sekarang orang miskin mah bangga. Minta apa? Minta didaftarkan untuk orang miskin. Supaya apa? Ada bantuan. Kalau dulu kan orang malu jadi orang miskin. Orang enggak. Apa? Daftarnya orang miskin. Enggak, kamu kan punya mobil. Mobil itu bukan atas nama saya. Gampang kan? Ada orang KJP-nya di KJP-nya dapat. Apa namanya diblokir, nggak bisa. Kenapa? Ternyata kan udah integrasi ya. Ternyata dia ada punya mobil, mewah lagi. Gimana orang punya apa? Dapat kartu, kartu itulah mungkin. Kok dong? Nggak taunya ada orang kaya supaya nggak dapat apa? Kenapa? Pajak online progresif ya kalau punya ini.
Akhirnya dia udah banyak namanya gitu, akhirnya udahlah pakai nama dia aja gitu, nama dia. Nah urusannya dia ketika itu dia diblokir. Kenapa? Ada namanya, dia punya mobil mewah lagi, lumayan gitu, ratusan juta gitu, mobil mewah. Loh kenapa sih diblokir? Kenapa? Wah ini sih gara-gara Haji Ano gitu. Nah akhirnya dia minta dibalikin lagi namanya tuh. Maksudnya mobilnya dia bukan mobilnya, terserah kan datanya namanya nama dia gitu. Karena apa? Kan macam itu karena apa? Karena kita jadi apa? Kita apa? Bangga dengan apa? Dengan menjadi orang. Jadi kita ini diajarkan apa? Diajarkan apa? Mental, minta. Apa-apa nganggur juga. Dari kasih bantuan. Kalau kita diam dulu. Pendidikan misalnya ada yang namanya aku Jakarta Pintar apa pengertian Indonesia juga sekarang di kampus macam ini arti Indonesia Pintar apa atau memulai itu ini daripada itu, jadi itu nanti si bulan itu dapat daripada begitu itu kan berapa orang miliar orang kan dalam pesan mendingan apa gratisin aja semuanya masuk. Dia mereka nggak usah bayar, tapi juga nggak dibayar gitu. Kalau itu kan maksudnya dibayarkan, dibayar dia setiap bulan dikasih duit. Kalau daripada begitu, mendingan apa? Kuliahnya gratisin aja semua. Itu namanya kuliah gratis. Jadi nggak usah bayar dia, gratis kuliahnya itu selesai. Dari misalnya 2.000. Tuh, ini ada apa bahasa? Dia punya 3 persyaratan, punya 3 kaki, Pak. Kalau dia punya 3 kaki itu, maka dia berhak mendapatkan kartu Indonesia Pintar dan maka dia berhak masuk kuliah lalu beasiswa. Punya kartu 3 kartu, Pak. Kalau dia punya itu, maka dia itu berapa ribu yang dapat itu? Nah kalau dapat berapa ribu, lalu kan dia dibayarkan. Terus lebih baik apa? Gratis aja semuanya. Siapapun yang kuliah itu apa? Jadi kayak di negeri kan semua dari karena wajib belanja dari semua itu. Kenapa apa? Di Eropa kan semuanya apa? Gratis. Maka ketika mereka berseliweran jangan diapain? Tangkap. Kenapa ditangkap? Karena enggak sekolah. Kalau sekarang kan ada ditangkap, kenapa kamu enggak sekolah? Sekolahnya mahal. Jadi sekarang mental kita, mental apa? Mental peminta. Mental halus. Dalam Islam bisa usaha yang paling apa? Kasbil nama usaha sendiri. Semuanya para nabi itu menunjukkan dirinya sebagai apa? Usaha. Jangan dia apa? Jangan dia peminta. Sekarang kan begitu. Ya rakyatnya apa? Ya karena sudah terbentuk macam itu, udah. Karena itu ya. Nggak tahu isinya apa tuh undang-undang tenaga kerja yang sekarang itu omnibus apa namanya apa sih omnibus law itu apa lah? Saya udah download masalah konten. Banyak kan? 1000 lembar lebih. Berapa? 1000 lembar lebih. Kita riset itu. Itu bikinnya gimana dia? Kalau mau baca. Bikinnya gimana? Saya nggak tahu. Kalau pusing saya bacanya baru berapa puluh lembar kan. Nariknya ngerti. 40 lembar buku. Bahasa dia kan menjelaskan pasal ini kembali faktor ke ini iya. Ini ada masuk DPR tidak tetap doang. Iya. Sampai banyak itu banyak. Kan ada beberapa yang ketahuan ya apa outsourcing apa yang itu kepakaran berlaku terus semua di bawah UMR segala macam nggak jelas ya penjara bakal juga. Karena mereka tujuannya mengharapkan apa? Banyak investor yang datang, tapi tenaga kerja kita murah dan gampang. Nanti
nanti ada undang-undang nggak boleh demo, nggak boleh anu. Itu yang mereka yang diharapkan apa? Investor datang dengan harapan tenaga dan pasien hukum, yang kedua tenaganya apa? Murah. Nah itu yang terjadi di dunia kayak di Vietnam. Itu tuh begitu. Kenapa mereka itu? Jadi mereka tenaga apa? Tenaga murah. Tenaga murah. Jadi investor mau datang ke sana karena tenaganya murah, dibayar. Dan keduanya tingkat tingkat kepatuhan sih apa ya? Gampang dipaksa gitu loh. Indonesia mau begitu rakyatnya. Kalau ideologi ya banyak masalahnya. Ideologi kayak gitu ya. Iya. Makanya begitu teknologi gitu. Makanya nggak di Indonesia tuh kadang nggak mau investasi di Indonesia. Kenapa? Karena sering dikritik, sering didemo, segala macam. Katanya mahal, ada kata kerjanya mahal, segala macam. Nah itu. Mereka nggak kerja habis-habisan, udah selesai diem. Yang nggak selesai nggak suka habisi kan selesai gitu ya. Itu maunya macam itu. Ini kan yang mereka mengharapkan banyak investor baru kan jadi itu kan. Karena itu begitu. Jadi enggak ya tadi dalam penguasaan apa ideologi masuk di dalam. Maka yang perlu kita ceritakan dulu Pak. Kenapa mereka berani proyek jalan lintas Jawa itu tol itu tender sekian kok berani ngambil itu kan. Yang lain nggak pada berani, yang jangankan yang untuk Indonesia, nggak taunya ada satu yang dia nggak hitung pembebasan tanah. Bagi mereka nggak ada ini yang dapat dari Cina, nggak ada. Kami nggak punya istilahnya. Kalau negara butuh ambil. Jadi dia nggak memperhitungkan pembebasan tanah. Jadi itu punya negara. Negara butuh ambil. Iya. Kenapa? Loh, kerja dia nggak ngajuin tender, hebat banget tuh. Dia bisa seperti itu dan pemerintah udah mulai. Nah ini bagus nih. Semua dari sisi barang semua kelas betul, super bagus itu. Pokoknya bukan KW lagi. Bagus semua. Oke. Tapi kok bisa jatuh murah ini gitu. Ini para Indonesia kan bingung. Di mana dia bisa memainkan harga, tapi barang betul-betul semua bagus-bagus semua. Nggak taunya nggak ada yang namanya pembebasan tanah. Dan satu wilayah ini melewati wilayah ini bagi kami nggak ada. Lalu bagaimana kalau untuk itu turutan militer? Nggak mau habis. Wah itu di situ pantesan aja mereka berani. Sudah mulai mau ini bagus nih, barang bagus lebih murah kan maunya Indonesia kan gitu. Nggak taunya ada bagian itu yang nggak ada ininya, nggak ada apanya. Kalau di proposal nggak ada apanya, nggak ada anggarannya gitu. Nggak ada anggaran. Semua bentuknya barang semua gitu. Tenaga dari office semua bagus. Waktu dan waktu pun cepat segala macam, waktu cepat. Dalam pemerintah Indonesia, yang tender pemborong Indonesia udah harganya mahal, waktunya lama, tapi mereka katakan bernegosiasi dengan ini bukan cukup 1-2 hari. Ternyata mereka nggak bisa negosiasi. Kami butuh ambil. Begitu caranya di sini nggak bisa. Itu baru paham Indonesia tuh nggak macam begitu baru paham. Wah, semua. Jadi kita itu sekali lagi balikan ini Mbak. Jadi jangan budayakan mental meminta. Maka selama kita meminta akan terus kita juga minta. Akan terus Indonesia itu negara rakyat itu rakyat pekerja. Kalau kita jangan berikan dia lapangan kerjaan. Kenapa? Bukan buat ini pekerjaan, dia akan bekerja. Nanti ada seorang laki-laki minta pada Rasulullah kasih uang sama Rasulullah. Tadi kamu nih uang, kamu ke sana, kamu ke pasar, beli apa? Beli mata kampak, gitu, isinya dong. Udah ya Rasulullah, sini di
digagangin, pasang gagang langsung. Nih, jadi kamu cari kayu bakar. Ini kampaknya kayu kok. Cari apa? Udah. Nah, itu sekarang kamu ke pasar, jual kayu bakar. Jual kayu bakar. Balik. Udah ya Rasulullah. Ini uangnya. Ini. Sepertiga kamu untuk makan. 3 kamu simpan, 3 kamu sedekah. 3 kamu butuh untuk kamu. Kalau nggak salah ada bagi 4 apa? Ada yang buat keluarga, ada yang buat simpan, ada yang sedekah. Kalau bagi 4. Kamu keluarga, maksudnya kamu keluarga simpan sedekah. Artinya dari mulai hulu sampai hilir diajarin Rasulullah. Dari mulai modal sampai teknisnya, sampai distribusinya, sampai menggunakan keuangannya, investasinya, diajarin Rasulullah. Jadi dia minta enggak langsung dikasih, enggak. Ini uang, ini kamu kasih, tapi kamu di sana gitu. Itu yang berproses. Artinya Rasulullah juga nggak mau mengajarkan umat sebagai apa. Nah maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kan, Rasulullah dalam keadaan lapar, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq dalam keadaan lapar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen membantu. Dia datang ke rumah orang Ansar, riwayat mana orang Yahudi lah. Lalu orang Ansar dikatakan, aku bantu menyirami satu kebun pohon korma ini, karena Sayyidina Ali punya tenaga yang kuat. Jadi satu pohon itu aku minta hadiah apa? Satu butir korma yang bagus. Setuju. Akhirnya sirami satu kebun, dapatlah satu kantong korma bagus. Lalu datang ke Rasulullah. Rasulullah, dari mana kamu dapat korma ini? Gini-gini. Prosesnya bagaimana? Rasul baru mau makan. Kenapa? Rasul nggak mau kalau Sayyidina Ali ngapain? Minta gitu. Tapi Sayyidina Ali kan satu lah. Sebagai sahabat, iya, tapi kan sebagai mantu juga. Artinya wajar kalau memberikan. Tapi cara memperolehnya gimana? Aku begini. Rasulullah mau makan. Mungkin Rasul nggak mau makan kalau Sayyidina Ali misalnya minta sengaja, Rasulullah lapar dong, tolong dong gitu. Mungkin nggak. Di sini pun udah paham bagaimana Rasulullah akan memakan itu. Kenapa? Akan mungkin apa? Akan ditanyakan dari mana hasilnya. Cara menghasilkannya gimana? Juga bukan hasilnya, caranya. Karena kan kita orang instan. Maunya apa? Hasilnya saja kan? Bisa sarjana nggak mau bikin skripsi. Mau jadi orang pintar, mau belajar, mau kaya nggak mau kerja, kan? Akhirnya apa? Segala cara betul kan? Kan bisa orang mau apa sekali langsung, nggak apa-apa, nggak bawa proses. Mau kaya, mau kerja gimana tadi? Yang ngepet, apa lagi? Judi, terus mau pintar, mau pintar masih kalau belajar masih nggak pintar lah. Mau lulus itu kan, nggak mau belajar, tapi apa? Nyontek, jadi sarjana, nggak mau bikin skripsi, apa ininya? Beli, kan gitu kan? Maka Rasulullah itu sangat melarang usaha. Ya, usaha. Nah, maka apa? Jadi ada ancaman di mana apa? Kalau orang yang ini masalah ya apa? Dia emang apa? Terus-terusan. Jadi kalau sekali-kali mungkin boleh saya, tapi ini terus-terusan. Minta, emang udah. Kalau kita kata apa? Profesi lah gitu ya. Kalau minta, apa? Nanti hari kiamat nggak punya apa? Mukanya nggak punya daging, pada rontok semua. Itu ada yang kata itu makna hakiki, ada yang kata makna majazi. Nanti hakiki itu iya, nanti di akhir apa? Pada rontok, pada tiap pada rontok. Yang katakan mana majazi, artinya apa? Orang itu nggak punya makna, ya. Summa qala, balik lagi sorry ya. Ada, ini kemana lagi? Mau balik lagi. Summa qala an Ibnu Umar radhiyallahu qala sallam alladzi tafutu salatul asri fa kana ma utira ahlahu wa malahu wa huwa ala bisawab al-Fatihah. Iya karena aku baca selain surah al-Mustaqim surah banyak Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa fi ni'mati wa fi mazid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
من عدل في سلطانه صلى الله وسلم على الأنوار أسر السار وأسر الراكي بمفتاح باب اليسر سيدنا مختار رابح رأس أخير عاد وانفعنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما نحن نقول هذا نعوذ بك من الحسد نافية رحمة زكية ومن قبل قلب منور اللسان ليقول قصصا جميلة ورزقا كثيرا واسعا حالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فقيها نظيفا نديبا عالما توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا واتباعنا الباطل باطلا واتركنا من حزم مرحوما وتفرقنا تبعنا سبت كل من المحدود سلا واسمنا سنة سلا وتوفنا على نفس سلا واشرنا في زمرة ناجي وجنين أشقى حبك وحب محبك حب ما يقرب حبك أحب إلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت التواب ربنا آتنا ابن حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم من أفعل ذات أما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله من قبل